Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Masari dengan NIM 2005915. Pada kesempatan ini, saya akan mempraktekkan mengolah data dengan aplikasi Smart PLS. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah statistika multivariat dengan dosen pengampunya Pak Ilham Taib. Jadi kita langsung saja kepada pengolahan datanya. Pertama, kita siapkan data yang telah jadi kita pertama ambil data yang telah disiapkan dari dosen kita ini. Ini. Jadi di sini ada 200 data. Karena kita di Smart PLS ini memakai gratis, aplikasi gratisnya, jadi kita hanya memakai 100 data partisipan. Kita copy sampai 100 data. Kita copy, lalu kita paste di Notepad. Lalu kita save. Tugasnya, nama filenya. Jika sudah kita paste di Notepad, kita buka aplikasi Smart PLS-nya. Nah, jika sudah, kita klik New Project. Kita bikin, kita lalu kita import data dari Notepad tadi. Kita tulis datanya. Ini. Lalu kita klik import. Nah, di sini sudah ada navigasinya, itu indikator, correlation, data group, dan raw data. Lalu kita klik exit. Back. Nah, di sini datanya sudah ada berwarna hijau, yang dimana data statistik 100 responden ini. Lalu kita klik create model. Create model, kita pilih projectnya itu. Modelnya LSM, lalu modelnya PLSM tugas. Lalu kita save. Lalu untuk membuat suatu diagram atau hubungan antar variabel di sini, kita akan menarik Y1 ke dalam sini, dan lalu kita enter. Jadi kita Y1 kita masukin ke dalam, enter. X1 kita tarik ke dalam, kita enter. X2 kita tarik ke dalam, kita enter. Dan X3 kita tarik ke dalam, kita enter. Nah, jadi kita lihat tadi di data yang telah disediakan itu, Y1-nya sebelah
kiri dan X-nya sebelah kanan. Nah, karena di sini Y1-nya masih di sebelah kanan, kita pindahkan dulu dia ke sebelah kiri. Jadi kita gitu. Lalu kita rapi-rapikan. Untuk menghubungkan Y1 ke X1 ini, kita akan connect, lalu tarik ke X1, Y1 ke X1, Y1 ke X2, Y1 ke X3. Jika berwarna biru, berarti datanya sudah berkolerasi atau berhubungan. Jika tidak berwarna biru, maka ada kesalahan data. Selanjutnya itu pengaplikasian Smart PLS-nya. Jadi yang caranya kita klik calculate, lalu klik PLSM algorithm, lalu kita klik start calculation. Nah, di sini terdapat PLS result-nya yang dimana ada graphical, final result, quality criteria, dan algoritma. Di bagian grafik terdapat angka-angka. Angka pertama itu 1000 merupakan loading factor. Apabila loading factor besar dari 0,07, maka indikator telah memiliki validitas konvergen yang baik. Antara Y1 dengan X1, X2, dan X3 terdapat angka 0,398, 0,619, dan 0,550. Angka ini merupakan koefisien PET yang dimana menghubungkan variabel X dengan Y. Artinya X1 menyumbang 0,398 dalam nilai Y1, X2 menyumbang 0,619 dalam nilai Y1, dan X3 menyumbang 0,550 dalam menilai Y1. Kemudian berikutnya adalah grafik yang tersedia ini. Untuk menyimpan grafik ini, kita tekan klik kanan, lalu kita export as image. Karena kita tidak menggunakan aplikasi profesional atau kita hanya menggunakan yang non profesional, jadi kita tidak dapat menyimpan gambar ini. Nah, untuk analisis yang selanjutnya itu, yang pertama kita bisa melihat pada construct reliability. Nah, pada construct reliability dan validity ini kita klik, nah tidak dapat hasilnya karena pada data itu tidak dapat ditampilkan. Karena pada yang data kita peroleh itu tidak tersedia model karena hanya berisi item tunggal, sehingga untuk construct-nya tidak dapat ditampilkan. Kemudian kita klik discriminant validity. Ini juga sama seperti construct reliability dan validity, di mana tidak dapat ditampilkan hasilnya karena model data tunggal. Selanjutnya kita melakukan analisis pada R-square. R-square, di mana di sini terlihat R-square-nya bahwa S1 memiliki nilai R-square-nya 0,159, X2-nya 0,383, dan X3-nya 0,303. Di mana nilai S-square ini apabila di atas 0,26 berarti model sudah bagus. Selain itu, ada literatur lain yang menunjukkan bahwa kriteria S-square ini dapat dikategorikan menjadi 3 kategori. Yang pertama itu kuat, yang apabila lebih dari 0,75, moderat yaitu 0,50, dan lemah 0,25. Nah, pada data kita, hasil data tersebut kita sudah dikategorikan bagus karena lebih dari 0,26.
Namun untuk kategori kuat, lemah, atau moderat di X1 merupakan kategori lemah karena merupakan kurang dari 0,25 ini. Lalu X2 dan X3-nya juga lemah karena mereka lebih dari 0,25 tetapi kurang dari 0,50. Selanjutnya, analisis bisa kita lihat pada bar chart-nya. Bar chart R-square ini. Lalu kita juga setelah ke R-square kita ke F-square. Ke F-square di mana nilai F-square ini terlihat pada XY. Di bawah ini ada 3 angka berwarna merah, berwarna hijau. Di mana jika angka tersebut berwarna hijau, maka sudah terindikasi bagus. Selain itu juga memiliki kriteria, yaitu apabila besar 0,35, bernilai kecil 0,02 dan moderatnya 0,151. Kita lihat di listnya di sini. Nah, di list ini hubungan YX1-nya ini dikategorikan kecil, lalu YX2-nya ini kategori besar, dan Y terhadap X3-nya ini kategori besar. Lalu kita lihat juga bar chart-nya. Seperti ini hasilnya. Lalu selanjutnya, kemudian kita ke analisis model fit. Di sini terlihat bahwa ada 5 kategori. Yang pertama SRMR, DULS, DG, C-square, NFI. SRMR di mana untuk nilai SRMR ini apabila antara 0,05 dan sampai 0,08 itu dianggap model fit, dan untuk NFI ini dianggap model fit itu di antara 0,95. Dari kategori tersebut kita pilih salah satu saja. Lalu untuk perhitungan yang kedua itu kan tadi kita menggunakan calculate atau perhitungan PLSM. Kemudian yang kedua menggunakan analisis bootstrapping. Caranya kita klik edit. Lalu kita pindah menu calculate. Kemudian ada pilihan bootstrapping ini, kita klik. Kemudian kita start. Nah, ini bootstrapping result kita, di mana grafik di sini terdapat nilai NaN dari indikator kevariabelan. Karena data ini hanya menggunakan data tunggal, sehingga nilai T statistiknya tidak dapat muncul. Jadi, NaN di sini adalah nilai T statistik. Kemudian, analisis yang bisa kita lakukan yaitu membuat P coefficient-nya. P coefficient. Di mana di sini terdapat kolom T statistik. Ini Y1X1, Y1 terhadap X2, dan Y3 terhadap X3. Di mana Y1 terhadap X1-nya itu bernilai 3,920, 3.920, Y1 terhadap X2-nya itu 9.335, X3-nya itu 7.202. Di mana dengan indikator bahwa apabila nilai T statistik lebih besar dari 1,96, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel lain ini signifikan. Jadi apabila dikategorikan tadi variabel X1, X1, X2, dan X3 itu signifikan. Baiklah, pada tabel tadi terdapat kolom original sampel, di mana uji original sampel ini disebut dengan koefisien FET. Di sini terdapat nilai X1-nya 0,398, X2 0,619, dan X3 0,550.
Baik, koefisien di sini terdapat di mana apabila nilai original sampel bernilai positif, maka memberikan hubungan yang positif juga. Artinya, jika semakin besar X1 maka akan meningkatkan Y1, jika semakin besar X2 akan meningkatkan Y1, dan semakin besar X3 akan meningkatkan Y1. Baiklah, mungkin itu saja uh, pengolahan data dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.